Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan sebuah judul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Data Forgery. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita dulu. Pertama, perkenalkan nama saya Ahmad Daruri dengan NIM 17 20 70 55. Setelah itu Nama ada saya rekan saya. Junadi Setiawan dengan NIM 17 20 70 38. Perkenalkan, nama saya Damartias Lukianto, 17 20 70 35. Terus siapa aja? Perkenalkan, nama saya Vincentius Alfantosori dengan NIM 172 07 072. Next. Dan saya dengan Haris Fadilah dengan NIM 17 20 71 91. Oke, baik. Latar belakang. Di era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia kini bergantung pada informasi, mulai dari aliran uang, komunikasi, hingga identitas pribadi. Namun, seiring dengan meningkatnya nilai data, data forgery atau biasa disebut data forgery juga menjadi agenda. Data forgery adalah manipulasi atau data forgery dengan maksud untuk menipu atau menipu pihak lain. Praktek ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengubah isi dokumen, membuat informasi palsu, atau bahkan menghapus informasi penting. Pemalsuan informasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, artikel ini membahas rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cybercrime? Yang kedua, jelaskan penyebab dari data forgery. Yang ketiga, apa motif dari data forgery? Yang keempat, apa akibat dari data forgery? Yang kelima, bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan data forgery? Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode tinjauan pustaka. Informasi penelitian diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, berita, dan laporan resmi lembaga terkait. Informasi yang dihasilkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini tentang kasus data forgery. Ruang lingkup. Ruang lingkup penulisan makalah ini dibatasi pada pembahasan tentang kasus kejahatan data forgery. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum, maksud dan tujuan metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Dalam bab ini dijelaskan teori-teori tentang data forgery secara umum. Bab 3, pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan pembahasan mengenai data forgery, kasus tentang data forgery, khususnya pada pemalsuan sebuah situs dan juga membahas penanggulangan masalah tersebut. Bab 4, penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai data forgery. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Landasan teori serangan cyber. Serangan cyber atau biasa disebut dengan kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mampu memanfaatkan teknologi informasi yang terhubung ke internet sebagai alat kriminal. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada cybercrime sebagai kejahatan murni. Yang kedua ada cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Cybercrime menyerang individu, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak kepemilikan. Yang terakhir ada cybercrime menyerang pemerintahan. Pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace, space law,
yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Pengertian data forgery. Data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Jenis-jenis data forgery, manipulasi data, penipuan identitas, pencurian data. Motif-motif data forgery, yang pertama akun palsu, yang kedua masuk ke akun orang lain tanpa izin, yang ketiga manipulasi teknologi, yang keempat bukti palsu, yang kelima email palsu, yang keenam spoofing, yang ketujuh phishing, yang kedelapan counterfeiting, yang kesembilan fake news, yang kesepuluh scam, yang kesebelas catfishing, dan ke-12 peniruan identitas pada ujian online. Lanjut, boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penyebab data forgery. Faktor yang pertama yaitu faktor keuntungan finansial. Ada salah satu motif utama untuk memalsukan informasi adalah keuntungan finansial. Penipu dapat memalsukan dokumen berbentuk keuangan seperti laporan laba rugi atau faktur untuk menipu bisnis atau organisasi lain. Yang kedua, faktor politik. Informasi juga dapat dipalsukan untuk tujuan politik seperti mendiskreditkan lawan politik atau menyebarkan informasi palsu. Yang ketiga itu faktor balas dendam. Itu pemalsuan informasi juga dapat dilakukan sebagai bentuk balas dendam terhadap individu atau organisasi tertentu. Yang keempat itu kelemahan keamanan informasi. Celah keamanan informasi pada suatu sistem informasi dapat memudahkan atau memanipulasi data oleh pemalsu data. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kontrol akses enkripsi yang lemah atau metode keamanan yang tidak memadai. Yang terakhir itu faktor ketidaktahuan atau kebocoran. Terkadang penyebab terjadinya data forgery adalah ketidaktahuan atau kebocoran individu dalam mengelola data pribadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bahaya data forgery atau kurangnya data. Next yaitu dampak data forgery. Dampak data forgery yang pertama itu dampak terhadap individu. Dari individu tersebut, yang pertama itu kerugian finansial, pelanggaran privasi, dan kerusakan reputasi. Yang kedua itu dampak terhadap masyarakat, yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan, kerugian ekonomi, dan gangguan pada sistem penting. Baik, yang berikut akan dijelaskan oleh Saudara Damar. Baik, terima kasih, Evan. Di sini saya akan menjelaskan penanggulangan data forgery. Pencegahan data forgery yang pertama tuh menciptakan kesadaran masyarakat. Yang kedua tuh untuk memperkuat keamanan data. Yang ketiga itu pengembangan teknologi dan pencegahan. Yang keempat itu memperkuat kerjasama antar pihak. Next. Penanganan data forgery. Yang pertama tuh yang harus dilakukan itu penegakan hukum. Yang kedua itu pemulihan data. Yang ketiga itu belajar dari insiden. UUD yang mengatur tentang kejahatan data forgery.
pada Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, ketentuan mengenai pemalsuan dengan menggunakan sistem elektronik diatur dalam pasal 35 yang berbunyi, perbuatan yang dilakukan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah melakukan memanipulasi atau menciptakan dan atau menghilangkan dan merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Pemaparan seluruh rangkuman di atas, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pemalsuan informasi merupakan kejahatan cyber yang sangat berbahaya. Begitu juga dengan dokumen-dokumen penting di instansi pemerintah maupun swasta. Kejahatan pemalsuan informasi berdampak pada keamanan nasional dan keamanan nasional. Di sini sarannya dari hasil penjelasan seluruh bab di atas, maka dapat kita ambil saran sebagai berikut, yaitu dalam menggunakan toko online, kita harus lebih berhati-hati saat melakukan login. Periksa dengan cermat akun dan kata sandi yang biasa Anda gunakan. Baik, saya serahkan ke teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.